Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas beberapa saham yang mungkin saham-saham yang akan saya bahas atau yang saya analisa pada hari ini bisa teman-teman jadikan referensi atau bisa teman-teman tradingkan dalam waktu beberapa hari ke depan. Baik, pertama-tama saya akan membuka trading view saya. Baik teman-teman, untuk pertama saya akan mencoba membahas saham BBRI. Nah, kalau teman-teman lihat, BBRI telah breakout dari trendline bearish dia, atau dia setelah break dari bearish dia. Dan dia sedang berada dalam fase reversal menuju uptrend. Dan kondisi saat ini, dia sedang mengalami namanya koreksi teman-teman. Dia sedang mengalami koreksi. Nah, kalau teman-teman lihat, ini adalah koreksi kontinu untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi, apa yang harus kita lakukan di saham BRI ini? Teman-teman bisa tunggu dia break dari trend line-nya, atau teman-teman bisa spekulasi, langsung entry buy pada besok ketika open market dengan cukup stop loss di harga 3970 teman-teman, di bawah swingnya. Untuk stop loss-nya teman-teman bisa sekitar 6% dan TP1-nya itu teman-teman sekitar 11,3% teman-teman. Apalagi ini di bulan Desember yang dimana window dressing akan terjadi. Kemungkinan besar saham-saham blue chip itu saham-saham yang paling cepat naik teman-teman. Jadi saya sarankan sih ketika teman-teman trading, lebih baik pantau saham-saham blue chip atau saham-saham yang biasa naik ketika window dressing. Baik, untuk BBRI sendiri, saya bisa katakan teman-teman bisa ambil buy di harga 4230 untuk spekulasinya. Tapi kalau untuk konfirmasi, teman-teman lihat besok, apakah dia akan breakout dari trend line-nya atau tidak. Nah, berikutnya ada saham BGTG. Untuk BGTG sendiri, teman-teman sudah lihat, saya sudah pernah analisa, dan kebetulan sekarang dia sudah kena di klasik resistennya, yang dimana dikena Fibo 618, dan dia langsung di reject teman-teman. Jadi BGTG pada hari ini dia sempat arah, cuma dia tidak kuat dan di reject ke bawah kembali teman-teman. Untuk saham ini sih saya sarankan untuk wait and see dulu. Kenapa? Ketika teman-teman ingin mencoba entry, risikonya lebih tinggi. Jadi sangat berbahaya. Saya sarankan sih untuk BGTG teman-teman wait and see dulu. Tapi kalau teman-teman yang udah punya barang di harga bawah, bisa hold barangnya. Baru ada BNBA. Untuk BNBA sendiri sih teman-teman sudah naik kencang ya. Kita tidak punya informasi di bagian kirinya lagi. Jadi kita coba cari dengan klasik resistennya teman-teman. Nah, untuk BNBA sendiri juga sudah kena di klasik di Fibo 1618 ya teman-teman, di harga 4540, dan dia langsung di reject. Untuk BNBA sendiri saya kembali mengatakan lebih baik teman-teman untuk wait and see dulu. Kenapa? Besar kemungkinan dia bisa turun ke bawah teman-teman, koreksi. Dia bisa turun ke bawah. Kalau teman-teman punya barang di harga bawah, teman-teman juga bisa hold, tapi jaga-jaga harus ada trailing stopnya. Jadi teman-teman ketika harga turun, teman-teman tidak rugi, tapi tetap untung gitu. Baik, berikutnya ada saham ABA teman-teman. Untuk ABA sendiri teman-teman bisa lihat sendiri. Ini adalah area demand zone dia. Dan ketika harga memasuki demand zone dia, dia langsung di break ke atas teman-teman. Dia langsung dipantulkan kembali ke atas teman-teman. Nah, untuk band ABA sendiri, teman-teman bisa ambil entry buy. Dan stop lossnya cukup di bawah demand zone dia teman-teman. Sebentar saya presisikan dulu. Nah, stop lossnya di harga 358 sebesar 13,11% teman-teman. Tapi TP-nya teman-teman bisa ambil di sini. TP satunya di sini sekitar 20% teman-teman. Sekitar 20,87%. TP2 teman-teman bisa ambil sampai atas. Nah, ini TP2. TP1 teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ketika teman-teman ambil posisi buy, dia menyentuh TP1, teman-teman bisa pasang trailing stop untuk follow the trend-nya.
Nah, ini TP1-nya teman-teman, area ini. Ini area supply zone namanya. Jadi teman-teman ketika harga sudah terbang ke atas, teman-teman punya barangnya, teman-teman harus perhatikan nih, ketika harga memasuki area 494 sampai 516, teman-teman harus perhatikan. Apakah dia kuat naik atau tidak? Kalau dia tidak kuat naik, teman-teman harus berjaga-jaga dengan trailing stop. Atau teman-teman sudah bisa taking profit di area tersebut. Baik, selanjutnya ada saham MNCN. Nah, ini saham MNCN ini saham yang sangat bagus teman-teman pergerakannya. Kenapa? Kalau teman-teman lihat, sebentar ya. Nah, dia sudah breakout dari trendline bearish dia teman-teman. Nih ya. Nah, dia, sorry. Nah, dia sudah breakout teman-teman dan sekarang dia build ke atas. Dia sudah build ke atas dan dia selalu membuat harga high, harga low, teman-teman. Dan ini teman-teman bisa lihat, ini dia sudah jadi swing low-nya, yang dimana dia selalu membuat titik tertingginya. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan? Apakah teman-teman bisa buy? Teman-teman bisa buy untuk MNCN. Stop loss-nya cukup di bawah swing low-nya teman-teman. Stop loss-nya sekitar 7%. TP1-nya teman-teman bisa set di sekitar sini. Ya. Sekitar harga 1050 teman-teman. Nah, di sini. Jadi rasio TP1 1:1. Tapi kalau untuk TP2-nya teman-teman bisa ambil di sini. Ini areanya supply zone-nya, teman-teman. Ini area supply zone-nya. Nah, ini area supply zone-nya, teman-teman bisa lihat di sini. Saya rasa sih dia akan sampai ke supply zone-nya. Nah, TP-nya teman-teman bisa set di harga 1100 sampai 1200. Ini area supply zone-nya, teman-teman bisa lihat. Jadi, risk reward-nya 1:2,57. Ini merupakan suatu risk reward yang baik untuk kita tradingkan. Dan teman-teman lihat sendiri, dia sudah membentuk kaki-kakinya selalu lebih atas. Baik, selanjutnya ada saham ASI. Untuk saham ASI, teman-teman juga bisa buy. Kebetulan ketika komposit kita koreksi, teman-teman, banyak saham-saham yang sedang berada di area-area support, termasuk saham ASI ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa ambil posisi buy pada besok hari dengan cukup stop loss-nya di bawah demand zone dia nih, teman-teman, atau support dia. Sekitar 6,75%. TP1 teman-teman bisa buat di high-nya ini di harga sekitar 6325. 6325 atau 6300 teman-teman. Risk ratio-nya 1:1. Tapi untuk TP2-nya teman-teman bisa taruh di supply area-nya yang ada di sini. Nah, ini adalah area supply-nya di area 6800, di area 6750 sampai 6900. Ini adalah supply zone dia, teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya barang ASI atau teman-teman udah entry dan running profit, teman-teman harus perhatikan area TP1, TP2-nya. Apakah dia kuat bertahan, apakah dia breakout, atau dia dibalikkan lagi ke bawah. Tapi ketika dia sudah up ke atas, teman-teman harus jaga namanya trailing stop untuk follow the trend-nya. Baik, ada lagi satu saham Arto, teman-teman. Nah, untuk Arto sendiri nih, teman-teman sudah lihat di layar, saya sudah gambarkan, dia sudah membentuk pola head and shoulder. Yang dimana ini adalah neckline dia di harga 16.800. Jadi, apakah kita sudah bisa ambil entry posisi buy? Belum. Kita harus menunggu konfirmasinya, teman-teman. Kita harus menunggu konfirmasinya dia membentuk candle yang impulsif. Kalau bisa dia impulsif gede. Nah, dia impulsif gede seperti ini dan kita bisa sistem buy breakout. Nih. Jadi ketika dia breakout dari neckline dia, teman-teman bisa ambil posisi buy, stop loss-nya cukup di bawah candle-nya. Di bawah candle yang breakout neckline dia langsung. Dan TP1-nya teman-teman bisa ambil di area supply zone-nya nih. Nah, ini area supply zone. Ini TP1 ya, teman-teman. Ini TP1. Kalau untuk TP2-nya kita bisa ambil dari kelas resistannya saja, teman-teman. Kita bisa lihat. Nah,
dia bisa sampai ke sini. Dia bisa ke area harga 23.000, 23 ribuan teman-teman. Yang penting ketika dia breakout dari neckline-nya, teman-teman harus lihat, harus perhatikan supply zone-nya dulu. Apakah dia akan kuat untuk menembusnya atau dia tidak kuat. Besar kemungkinan ketika dia breakout dari neckline-nya ini, dia tidak kuat tembus supply zone-nya ini, dia akan sideways. Tapi ketika harga membentuk head and shoulder sebesar ini sih, saya rasa supply zone ini akan sangat mudah dia jebol. Dan kemungkinan besar dia akan menuju di klasik resistennya ini di harga 23.475 teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu dulu saham-saham yang bisa saya analisa saat ini. Semoga saham-saham yang saya analisa saat ini teman-teman bisa jadikan referensi ke depannya, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada teman-teman ingin saham yang ingin saya coba analisa, teman-teman bisa komentar di bawah. Nanti saya akan coba bantu menganalisa saham-saham yang teman-teman request. Semoga kita ke depannya dapat cuan bersama-sama teman. Selamat cuan, selamat beraktivitas.